Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang sebelumnya. Sekarang nomor 4, jika O pusat lingkaran, sudut pusatnya diketahui 40 derajat, jari-jarinya juga diketahui, maka luas juring. Kalau tadi kita bahasnya panjang busur, sekarang luas juring. Namanya luas juring berarti ada hubungannya dengan luas lingkaran ya. Berarti sudutnya berapa per 360 dikali luas lingkaran. Ini perkecil dulu ya, dapat 1/9 dikali luas lingkaran, apa rumusnya? Pi R kuadrat. Jadi 1/9, kita lihat R-nya berapa? R-nya 21 ya, berarti kita pakai Pi-nya 22/7. 22/7 dikali 21 kali 21. Mulai mencoret ya. 7 sama 21 dapat berapa? Dapat 3. 3 sama 9 dapat 3 juga. 3 coret lagi sama 21 dapat 7. Berarti tinggal 7 kali 22 sama dengan 154. Maka selesai. Luas juringnya 154. Kita ke nomor 5. Nah, ini untuk luas juring AOB diketahui, katanya AOB itu 24. Berapa luas juring OCD? Tanda tanya ini ya. Kalau misalnya kalian harus nyari jari-jari dulu itu lama. Ibu sukanya pakai perbandingan aja, ya. Jadi kalian punya luas juring OCD, OAB yang ditanya diketahui kayak gitu ya. Yang dicari luas juring OCD. Ibu sukanya pakai perbandingan aja, maka so gitu lagi ya. Yang ditanyain siapa? Luas juring OCD. OCD berapa derajat? 105 per. Yang diketahui luas juring apa? OAB. OAB berapa derajat? Sudutnya 60 derajat dikali yang diketahui di soal luas juring OAB 24. Nah, kita mulai bisa coret-coret nih dari sini. Kira-kira mau dibagi 6 aja ya. Ini bagi 6, ini bagi 6. 105, 60 bagi 6 dapat 10, 24 bagi 6 dapat 4. Ada yang mau dicoret lagi? Oh, masih bisa ya. Ini coret ya, ini dapat 2, ini dapat 5. Sekarang 105 dibagi 5 dapat 21 dikali 2 sama dengan 42. Selesai jawabannya ya, B. Kalau kalian ketemu soal ini, jadi pakai aja perbandingan ya. Yang ditanya per diketahui. Ini juga berlaku untuk panjang busur. Jadi khawatir yang diketahui panjang busur AB-nya berapa, panjang busur CD kayak gitu. Masih bisa menggunakan perbandingan. Kemudian yang nomor 6. Oh, yang nomor 7 mohon maaf ya, ini luas yang diarsir pada nomor 6 maksudnya. Keliling pada bangun di samping. Kalau keliling ingat semuanya harus dihitung. Ini ke sini 7. Kemudian ke sini panjang busur ya, harus dihitung panjang busur 1. Kemudian ini ke sini 7 berarti 14. Kemudian yang kedua harus dihitung juga panjang busur yang kedua. Oke, kita hitung dulu panjang busur yang pertama. Panjang busur 1. Panjang busur 1 itu sama dengan setengah lingkaran ya. Berarti setengah keliling lingkaran atau setengah diameter kali pi. Jari-jarinya 7, maka diameternya berapa? 14. 14 itu kelipatan 7 ya. Maka 14 kali 22 per 7. Ada yang mau dicoret? Coret dapat 2. 2 sama coret dapat 2, maka 22. Panjang busur pertama 22. Gitu ya. Kemudian panjang busur kedua itu sama setengah lingkaran. Panjang busur 2 sama-sama setengah lingkaran ya, berarti setengah keliling lingkaran tapi yang besar gitu ya, setengah. Nah, masalahnya keliling lingkaran yang besar, lihat ini diameternya berapa? 7 diameternya 21. Jadi keliling lingkaran rumusnya diameter kali pi. Jadi setengah kali 21 kali 22 per 7. Ada yang mau dicoret? 7 sama 21 dapat 3. 2 sama 22 dapat 11. 11 kali 3 dapat 33. Oke deh. Di sini panjang busurnya 33. Maka kalau ditanya kelilingnya berapa, kita jumlahin 7 yang kecil yang bawah ditambah panjang busur di setengah keliling lingkaran yang kecil 22, kemudian ditambah 14 ditambah 33. Ini tambah ini 55. 55, 59, 69 tambah 7 sama dengan 76. Berarti jawabannya yang B. Kemudian nomor 7-nya sangat berkaitan ya, yang ditanya luas daerah yang diarsir pada nomor 6. Ada luas 1, itu setengah lingkaran ya, setengah luas lingkaran. Berarti setengah pi R kuadrat.
setengah. R-nya berapa? R-nya 7 yang kecil ya. Ini yang kecil R-nya 7 gitu. Maka pi-nya pakai 22/7. 22/7 dikali 7 kali 7. Coret 7-nya. Kemudian ini bisa dicoret ya. Nah, 22 bagi 2 dapat 11. 11 kali 7 77. Oke, selesai ya. Luas 1 77. Sekarang kita nyari luas 2. Ini juga setengah luas lingkaran. Nah, yang ini yang diketahui diameternya 21, maka jari-jarinya berapa? Biarin aja 21/2 gitu ya. Setengah kali 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2. Ada yang mau dicoret dulu? 7 sama 21 dapat 3. 2 sama 22 dapat 11. Oke, nggak bisa dijumlahin lagi ya. Berarti kita kaliin 11 dikali 3 dikali 21 sama dengan 693 per 2 kali 2 4. Oke, 693 dibagi 4 hasilnya 173,25. Masih kelihatan coretannya? Oke. Berarti untuk luas seluruh, luas 1 ditambah luas 2, 77 ditambah 173,25 sama dengan hasilnya adalah 250,25 gitu ya. Maka jawabannya ya B. Kalau saran ibu, ketika kalian menemukan diameternya 21, jari-jarinya biarin aja, jangan 10,5 ya, jadi tetap 21/2. Nanti biar pi-nya pakai tetap 22/7 seperti itu ya. Ini untuk catatannya. Oke, ibu akan lanjutkan ke nomor 8. Ibu ganti lagi pensilnya. Sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameternya 28. Jadi ada kolam lingkaran diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa? 14. Paham ya? Kemudian jika di sekeliling kolam akan dibuat jalan. Oke, dibuat jalan. Ini ada jalan kayak gini ya. Anggaplah ini jalan. Walaupun tidak proporsional, ini jalannya. Nah, ini jalan. Ada jalan katanya dibuat dengan lebarnya 5 meter. Nah, ini jalannya 5 meter. 5 kayak gitu ya. Maka luas jalan yang dapat dibuat adalah luas jalan seperti biasa. Berarti luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Lihat di option jawabannya masih ada pi-nya ya. Kalau luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat yang besar untuk luas lingkaran yang besar, dan pi R kuadrat R-nya untuk yang kecil. Pi-nya biarin aja pi, kemudian R-nya. Kalau R yang besar berarti kan 14 ditambah 5 seluruhnya ya. Segini ya, kan lingkaran yang besar. Ya, berarti jari-jarinya berapa? 19 kuadrat dikurangi pi R kuadrat yang kecil berarti yang ini ya. Nah, ini R yang kecil, tetap yang 14 kuadrat. Oke, kita cari 19 kuadrat sama dengan 361 pi dikurangi 14 kuadrat itu sama dengan 196 pi. Berarti tinggal dikurangi aja. 361 dikurangi 196. Maka jawabannya 165 pi. Gitu. Selesai ya jawabannya ya. C. Sekarang ibu lanjutkan ke nomor 9. Oh, ini tentang unsur ya, daerah arsiran. Ibu jelasin lagi, ketika kalian punya OP, ini jari-jari OKI. Oh, mohon maaf nggak kelihatan ya. Oke. OP jari-jari OKI juga jari-jari OS, jari-jari OR juga jari-jari. Kalau misalkan POR itu namanya diameter ya. Garis POR itu diameter. Oke. Kemudian kalau garis OT ya ini nih, OT. Ini namanya apotema. Oke. Kemudian garis lurus SR. Ini namanya tali busur. Oke, kalau melengkung, SR-nya yang melengkung, ini namanya busur. Kalau daerah yang dibatasi busur dan tali busur diarsir, ini namanya tembereng. Jadi jawabannya yang C, yang diarsir. Kalau misalkan OKR, POK ini namanya juring ya. Oke. Sekarang nomor 10. Sudut terkecil yang dapat dibentuk pada jam 20.30. Perhatikan kalian harus bikin jamnya dulu ya. 12, 6, 3,
9, di sini ada 7, di sini ada 8. Jadi ketika pukul 20.30 itu 8.30 ya, berarti yang jarum pendeknya nggak pas ke yang ke-8 tapi udah ke setengah 9, yang panjangnya ke 6 gitu. Lihat jarum di jam itu ada 12, maka setiap 1 jamnya itu 360 dibagi 12. Oke, 360 bagi 12 itu 30 derajat. Setiap dari 7 ke 6, dari 7 ke 8 kayak gitu ya. Ini 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 30 derajat, berarti udah dapat 60 derajat. Berarti kita tinggal hitung nih, dari 8 ke 9 berapa derajat ya. Ini jumlahnya berapa? 30 derajat, sudah lewat 30 derajat, 30 menit, maksudnya 30 menit dibagi 60 menit dikali 30 derajat kayak gitu. Jadi udah lewat berapa menit? Karena udah lewat 30 menit jadi 30 per 60, karena 1 jam kan 60 menit ya. Perkecil jadi 1/2 dikali 1 jamnya 30 derajat. Jadi 1/2 kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Maka di sini yang kecil 15 derajat. Totalnya berapa? 30 derajat tambah 30 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Sudut yang dibentuk jam 20.30. Oke, kita langsung ke sini, keliling daerah yang diarsir ini berapa. Perlu kalian ketahui panjang, nggak kelihatan. Panjang dari sini ke sini itu merupakan jari-jari ya. Kalau di sini diameternya 20, maka jari-jarinya berapa? 10. Ini 10. Maka di sini juga sama dengan jari-jari 10 ya. Otomatis di sini juga 10, di sini 10, di sini 10. Di sini diameter 20. Ingat ketika kalian harus diminta mencari keliling, maka carilah keliling yang mengelilinginya. Jadi kalau misalnya startnya dari sini ya, melingkar ke sini, berarti setengah keliling lingkaran besar. Kemudian yang ini 10, setengah lingkaran yang kecil. Kemudian 10, setengah lingkaran yang besar lagi. Ke sini 10, setengah lingkaran yang kecil, dan tambah 10. Jadi kalau singkatnya 10-nya jumlahin dulu deh. 10, 10, 10, 10, 40 ditambah keliling lingkaran yang besar full ya. Kan yang ini setengah, yang ini setengah. Jadi 1 keliling lingkaran besar ditambah 1 keliling lingkaran yang kecil gitu. Pipi ganti dulu warnanya. Sama dengan 40 ditambah keliling lingkaran yang besar, apa rumusnya? Diameter kali pi ya. Diameternya 20 derajat. 20 pi-nya biarin aja 20 pi ditambah keliling lingkaran yang kecil. Diameternya 10 dikali pi gitu ya. Maka hasilnya 40 ditambah 20 tambah 10 pi berarti 30 pi. Nah, yang ini baru kita cari nih 30 pi berarti pakai 31,4 ya. Dikali 3,14. 30 dikali 3,14. Hasilnya adalah 94,2. 40 ditambah 94,2 tambah 40 sama dengan 134,2. Jadi jawabannya yang A. Satu soal lagi. Nadine memotong lingkaran yang terbuat dari karton menjadi 2 bagian. Jadi awalnya lingkaran seperti ini dipotong jadi seperti ini. Paham ya? Nah, jika luas lingkaran awalnya 616, maka keliling satu potong lingkaran yang ini berapa? Berarti kita harus nyari jari-jari dulu dan diameternya. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. 616. Andaikan pi-nya 22/7 ya. 22/7 R kuadrat sama dengan 616. R kuadrat sama dengan, kita pindahin, 616 dikali 7/22. Ibu bagi 616 dibagi 22 sama dengan 28. Di sini dapat 28. 28 kali 7 sama dengan 196. Jadi R kuadratnya 196. Oke, berarti R-nya apa? Akar 196. R-nya sama dengan 14. Atau nanti kalau ibu kasih catatan ya, kalau luas lingkarannya 154, maka jari-jarinya 7 kayak gitu ya. Oke, nanti ibu akan jelaskan di video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.